Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Well students, good morning. How are you today? Welcome to our English class with me your English teacher Mr. Arif. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga di dalam program pembelajaran bahasa Inggris kelas 12 sistem daring. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang terkait dengan if clause, yang artinya klausa bersyarat atau pengandaian. Oke, kita awali materi kita dengan the meaning of if clause. What is the meaning of if clause? If clause is a clause which is used to express a conditional or supposition of something. Jadi klausa if adalah sebuah klausa yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah syarat atau pengandaian terhadap sesuatu. There are some patterns that can be used to express a conditional or supposition. Dan ada beberapa pola-pola yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah persyaratan atau pengandaian. Dan diantaranya bentuk dari pola if clause yang pertama adalah if clause reminder. If clause ini digunakan untuk menunjukkan suatu peringatan dan juga untuk mengingatkan tentang suatu konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari suatu kejadian. Dan pola kalimat dari bentuk if clause ini, polanya adalah if plus simple present diikuti oleh kata bantu have to atau models have to, or has to, or must plus simple present. For example, sebagai contoh, if you want to pass this test, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian ini, maka you have to study hard. Kamu harus belajar dengan keras. Kemudian contoh yang kedua, if she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi penyanyi yang bagus, maka dia harus banyak berlatih. Kemudian contoh yang ketiga, if you don't wanna be late, you must go earlier. Jika kamu tidak ingin terlambat, maka kamu harus pergi terlebih dahulu. Itu contoh dari if clause atau klausa if jenis reminder. Oke, kemudian the next yang kedua, yakni klausa if sebagai suggestion. Jadi klausa ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika mengingatkan suatu kejadian terjadi. Dan perlu dicatat, yang membedakan sebuah saran dengan peringatan adalah keharusan. Saran bisa dilakukan atau tidak tergantung levelnya. Sedangkan peringatan harus dilakukan karena hal itu merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu, saran atau suggestion menggunakan kata bantu atau modals should, ought to, had better. Ya, menggunakan kata modal should, ought to, or had better. Ya. Kemudian pola kalimatnya adalah if plus simple present, ya, diikuti oleh kata bantu berupa should, or ought to, or had better, plus simple present. For example, number 1, if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu harus berhenti dan beristirahat. Kemudian contoh yang kedua, if you don't want to get lost, you ought to be with me. If you don't want to get lost, you ought to be with me. Jika kamu tidak ingin tersesat,
kamu sebaiknya bersamaku. Kemudian contoh yang ketiga, if you don't want your mom get mad at you, you had better finish at homework. If you don't want your mom get mad at you, you had better finish that homework. Jika kamu tidak ingin ibu kamu memarahi kamu, maka kamu harus segera menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Ya, perlu diingat bahasanya di sini ada keterangan should dipakai apabila penekanannya itu kuat, kemudian ought to penekanannya lebih kuat, dan had better penekanannya sangat kuat. Sebagai yang telah antum lihat di situ, bahasanya ya, contoh pertama itu menggunakan kata bantu should. Ya, berarti penekanannya itu sudah kuat. Sebagai contoh, jika kamu tidak ingin sakit, you should take a break and get some rest. Ya, jika kamu tidak ingin sakit, kamu harus berhenti dan beristirahat. Itu berarti penekanannya kuat. Ya, si pembicara memberikan penekanan yang kuat kepada lawan bicaranya. Kemudian berbeda dengan contoh kalimat yang kedua. Ya, di situ ada contoh, if you don't want to get lost, you ought to be with me. Jika kamu tidak ingin tersesat, kamu sebaiknya apa? Bersamaku. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua. Contoh kalimat yang kedua ini ternyata penekanannya lebih kuat karena apa? Menggunakan ought to. Sehingga hal itu menimbulkan memberikan saran yang penekanannya pada lebih kuat. Berbeda lagi dengan contoh kalimat yang ketiga. Yang ketiga ini menggunakan kata bantu had better. Ya, sebagai contoh, if you don't want your mom get mad at you, you had better finish that homework. Ya, di situ antum lihat, jika kamu tidak ingin kena marah ibu kamu, maka you had better. Kamu harus, ya, harus finish this homework. Harusnya di sini apa? Penekanannya itu sangat kuat. Dengan harapan apa? Dengan memberikan penekanan yang sangat kuat di sini, dia diharapkan nanti bisa bersegera untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya ini. Ya, jadi semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan ini. Oke, the next kita masuk poin yang ketiga, jenis if clause yang ketiga, yakni if clause jenis imperatif. Ya. Jadi klausa ini, ya, jenis imperatif ini digunakan untuk sebagai perintah. Ya, digunakan apa? Sebagai perintah, yakni untuk menyuruh orang agar melakukan suatu tindakan atau aksi. Ya. Dan di sini pola kalimat yang digunakan adalah ya if plus simple present diikuti oleh kata kerja perintah, kemudian diikuti oleh objek. Ya, sebagai contoh, for example, ya, contoh number 1, if you don't wanna be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, maka cepatlah bersiap-siap. Kemudian contoh yang kedua, if you don't wanna get wet, get the umbrella. Jika kamu tidak ingin kebasahan, maka bawalah payung itu. Kemudian contoh yang ketiga adalah if you want to know him more, follow him on Facebook. Jika kamu ingin mengetahui dia lebih banyak, maka ikuti dia di Facebook. Nah, ini ya contoh dari if clause, klausa if jenis imperatif atau perintah. Oke, the next kita masuk ke yang keempat. If clause general truth, ya, if clause general truth. Jadi pada dasarnya fungsi ini, yaitu fungsi dari if clause general truth ini sama dengan fungsi tipe yang ke-0 dari tipe kalimat pengandaian, ya. Jadi sebenarnya kalimat pengandaian, kalau kita belajar tentang masalah conditional sentence atau kalimat pengandaian ini sebenarnya dibagi menjadi 4 tipe, ya. Tipe 0 atau tipe yang ke-0, kemudian tipe pertama, tipe kedua, tipe yang ketiga. Dan di dalam kalimat pengandaian, maka general truth ini masuk ke dalam kategori
kalimat pengandaian tipe yang ke-0 atau zero type, ya. Namun tipe 0 ini bisa juga digunakan untuk menyatakan kebiasaan, sedangkan fungsi ini menjelaskan sesuatu yang sifatnya fakta atau kebenaran, ya, kebenaran yang menjadi kesepakatan manusia, ya, yang sudah menjadi suatu hal kesepakatan. Selain itu, if clause ini, ya, dapat menggunakan simple future, ya, untuk sebagai main clause-nya, sebagai apa? Klausa utamanya, ya. Di sini pola dari if clause general truth diantaranya adalah if plus simple present, kemudian diikuti oleh tenses simple present atau simple future, ya. Sebagai contoh, number one, contoh nomor 1, if you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. Jika kamu berumur 17 tahun atau lebih, you are allowed. Kamu boleh to have an ID card, memiliki apa? KTP. Kemudian contoh yang kedua, if you don't water flowers, they die. Jika kamu tidak menyirami bunga-bunga, maka bunga-bunga itu mati. The next, yang ketiga, if you boil water, it will evaporate. Jika kamu merebus air, maka air itu akan menguap. Nah, ini ya contoh dari if clause yang sifatnya apa? Menjelaskan kebenaran yang bersifat umum. Oke, the next kita masuk ke if clause yang kelima, kategori yang kelima, yakni if clause jenis dream atau impian atau sesuatu yang bersifat kemungkinan terjadi, ya. Jadi rumus fungsi ini sama dengan rumus di dalam kalimat pengandaian tipe pertama, ya. Tadi sudah dijelaskan dari kalimat pengandaian itu ada tipe 0, tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Dan sedangkan fungsi dari if clause ini sama dengan rumus fungsi dari kalimat pengandaian tipe pertama, namun fungsinya memiliki perbedaan fungsi, ya. Dan conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik yang sifatnya apa? Mimpi atau tujuan yang mana tujuan tersebut berpeluang akan terjadi, ya. Dan pola kalimat dari if clause jenis ini, ya, yakni if plus simple present kemudian diikuti oleh kalimat simple future, ya. For example, number one, if I have a lot of money, I will build a big house. Jika saya memiliki banyak uang, saya akan membangun rumah yang besar. Kemudian contoh yang kedua, if I become a teacher, I will be a good teacher. Ya, if I become a teacher, I will be a good teacher. Jika saya menjadi guru, maka saya akan menjadi seorang guru yang baik. Kemudian contoh yang ketiga, if you come to Bali, I will meet you there. If you come to Bali, I will meet you there. Jika kamu datang ke Bali, maka aku akan menemuimu di sana. Oke, ini ya contoh sekilas dari apa? If clause jenis dream atau possibility, ya, yang menjelaskan tentang impian atau mimpi atau sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi. Oke, I think that's all for today. Assalamualaikum.